Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan berlanjut bahasan tentang tarikh atau tinjauan historis terhadap ayat yang dibahas. Ayat yang dibahas adalah surat Al-Baqarah 233. Ringkasannya sudah saya terbitkan di jurnal Takafu, jurnal At-Takafu ya. Upami ibu-ibu sok baca jurnal Takafu. Ya, namanya jurnal Takafu. Saya ada jurnalnya banyak ya, ada Takafu, ada Al-Isnad, ada An-Nur, di beberapa jurnal. Jadi publikasi lewat medsos, lewat internet. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ieu teh kadahna lampu nu ieu parem lampu nu ieu mohon ya margi dua lampu ya huruf. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ibu terang, abdi mah terang. Nu ieu anu dua. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Wa 'alal waris mislu dalik. Ya nu dua apa? Lampu, mohon janten karena layar. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum an tastarbi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Itu kan rada jelas gambarna si pareman. Jadi eta mah silo. Jadi tinjauan historis sekarang ya. Kita lihat konteks sosial Arab pra Rasul diutus. Jadi pra masuk Islam jahiliyahnya. Hari Islam nama sudah ada ya. Islam nama sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Islam sudah diajarkan, sudah disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam ilmu perbandingan agama agama samawi teh aya 3 cenah, Yahudi, Nasrani dan Islam. Eta mah dina perbandingan agama. Agama teh dalam perbandingan agama ada agama samawi, ada agama arodi. Agama samawi teh nu turun ti langit. Agama arodi muncul di bumi. Tah dina ilmu perbandingan agama mah disebut aya 3 agama samawi teh, Islam, Yahudi dan Nasrani. Tapi sebenarnya agama samawi teh cuma 1, yaitu Islam unggul. Da Yahudi. Halaman berapa?
35. Ya. Tadi teh mana? Jadi agama samawi kan turun di langit. Disebut Yahudi dan Nasrani teh turun di langit, padahal sebetulnya namanya aja Yahudi. Dan Nasrani itu Nasoro. Nazaret, daerah Nazaret. Kalau Yahudi dari suku bangsa Yahudi. Jadi sebetulnya Yahudi dan Nasrani teh kalau secara Islam mah agama rodi buatan manusia. Dan buatan Allah mah hanya satu, yaitu Islam. Mohon ya upami Yahudi, upami Taurat, Injil. Dan mereka kan tidak pakai Taurat, tidak pakai Injil. Yahudi kan Tauratnya sudah diubah buatan manusia. Tauratnya kan Taurat yang agak asli kan mereka ubah. Seperti Barnabas, Injil Barnabas kan tidak boleh beredar, tidak boleh dipakai. Yang dekat-dekat kepada kebenaran. Barnabas juga tidak asli, kan kitab Taurat, kitab Injil kan untuk aya naskah asli, nggak ada naskah asli. Beda dengan Quran. Kalau Quran mah jelas naskah aslinya. Tapi kalau Taurat dan Injil sekarang tidak ada, yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi makanya kalau secara Islam mah yang agama samawi teh hanya satu, Islam unggul. Yang lain itu agama arodi. Dan perubahannya juga banyak, apalagi kan di kalangan Katolik Romawi gitu kan, itu terpusat ya. Jadi hari dina Islam kan tidak ada negara suci yang menguasai dunia kan dalam Islam. Sekarang yang ada di zaman Rasulullah SAW juga tidak berpusat secara langsung, hanya dalam unsur keagamaan, karena ma'ruf atau adat kebiasaan setempat masih jalan. Jadi penafsirannya hanya hukum-hukum yang asli, syariat-syariat yang pokok yang ditetapkan sama. Tetapi kalau praktek di dalam muamalat, adat-adatnya juga ada yang diakui atau diperbaiki. Jadi sebetulnya kalau di dalam tauhid mah, ilmu tauhid mah hanya satu, agama yang diturunkan Allah teh. Inna dina indallahil Islam. Karena apa? Karena Yahudi maupun Nasrani walaupun mengakui kepada kitab Taurat Yahudi dan tidak mengakui Injil, kalau Yahudi itu, kalau Nasrani mengakui Taurat dan Injil tapi tidak mengaku kepada Al-Quran. Makanya lebih banyak buatan manusia. Makanya di sini konteks sosial Arab pra-Islam itu pra-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Hari Islam nama sudah ada, syariahnya sudah ada. Coba aja kita lihat di dalam aturan syariah Salat yang disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kan sama. Sejak para nabi terdahulu sampai terakhir salatnya sama. Hanya beda rakaat. Kalau di zaman Nabi Ibrahim kan salat ruku dan sujud ada. Jalan Nabi Ismail salat ada. Kemudian Siti Maryam, Nabi Isa, perintah sholat ada. Kemudian haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Kurban juga sejak zaman Nabi Adam. Jadi semua syariahnya sama. Aturan-aturan pokok nama sama. Hanya yang beda itu kiblatnya berubah ya.
Zaman Nabi Ibrahim kan kiblatnya ke Ka'bah. Tapi zaman Nabi Ishak dan Ismail setelah Nabi Ibrahim wafat punya kiblat masing-masing. Karena syariahnya setiap nabi punya syariah. Seperti zaman Nabi Musa, kiblat sholat itu adalah tempat sholat Nabi. Makanya zaman Nabi Musa mah kiblatnya pindah-pindah dan Nabi Musa kan pindah-pindah hijrah Mesir ke Yordan atau ke apa namanya itu Tursina. Jadi berubah-ubah kiblatnya. Kalau sholatnya mah sama, hanya di zaman Rasulullah SAW juga kan sholat pertama kali diperintahkan itu malam, sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi itu wahyu yang ketiga. Jadi wahyu yang pertama Iqra, wahyu yang kedua surat Al-Qalam, wahyu yang ketiga surat Al-Muzammil. Itu sholatnya malam. Kemudian dilakukan 2 rakaat. Kemudian waktu Isra Mi'raj, maka sholat 5 waktu Isra Mi'raj, yang asalnya 50 waktu, yang menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis Rasulullah SAW itu setelah menerima wahyu secara langsung dari Allah, diperintah sholat 50 waktu, kemudian ketemu Nabi Musa mengusulkan supaya dikurangan sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu pun Nabi Musa kalau bisa mah diskon lagi. Tapi kata Rasul, saya malu sudah menghadap. Rasulullah SAW tidak mau untuk mengurangi lagi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa 1 itu sama dengan 10. Jadi 5 waktu yang semuanya 5 waktu 2 rakaat. Ketika diisrokan dan dimi'rajkan, baru ada perubahan rakaat jumlahnya setelah hijrah ke Madinah. Mun kabujeng mah Januari lah di Al-Khairon ngabahas hadis tentang Isra Mi'raj. Mun kabujeng teh naonna? Mun kabujeng nulisna. karena lagi disusun. Tadi itu baru sampai halaman 44. Baru sampai 44 ya, hadis. Tapi mau tamat sekali itu teh. Jadi diselang dulu nanti. Nah, kenapa tidak di Baitur Rahim? Kan Baitur Rahim nggak bahas tafsir. Itu saya nggak bahas hadis. Nah itu Bu, jadi sebenarnya agama samawi yang diturunkan Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Karena apa? Karena Taurat maupun Injil, Zabur itu Islam. Yang diajarkan oleh Taurat, Injil maupun Zabur itu adalah Islam. Zabur heula beureut. Zabur, Taurat, Injil. Secara urutan tahun begitu ya. Karena kan Zabur mah Nabi Daud. Kemudian Taurat kan Nabi Musa, Nabi Isa, Injil, Al-Quran yang keempat. Tapi sebenarnya kan bukan hanya 4 kitab teh, yaitu ada 104. Yaitu yang 100 diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada suhuf Musa, ada kepada Nabi Idris, jadi jumlahnya 104. Dan semuanya itu mengajarkan Islam. Hanya praktek dalam syariah ada perbaikan
persesuaian dengan situasi dan kondisi. Nah, di zaman jahiliyah masyarakat Arab itu memperlakukan isu penyusuan penjagaan anak secara tidak sistematik dan tidak adil terhadap wanita di zaman jahiliyah mah. Pertama, wanita dianggap tanggung jawab sekunder, pokok. Dan anak kadang-kadang diserahkan kepada ibu susuan dari luar suku demi status sosial atau bahasa. Jadi anak teh disusuan ku ibuna, zaman jahiliyah itu aturan kepada tempat pada orang lain. Itu sebagai hukum. Walaupun tidak semua hukum yang dipraktekkan di zaman jahiliyah teh itu dihapus, tapi ada juga yang hanya dikoreksi, diperbaiki, atau hukumnya yang diubah, walaupun tidak dihapus semua. Seperti persusuan yang berlaku di zaman jahiliyah, kita juga Rasulullah SAW memperbolehkan untuk persusuan kepada ibu yang lain. Hanya ada konsekuensi sebagaimana telah dibahas. Jadi haramnya persusuan itu sama dengan haramnya turunan. Jadi mahram. Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena turunan. Seperti yang menyusui anak, maka ibunya jadi mahram. Adik kakaknya jadi mahram, bapaknya jadi mahram. Kan yang haram dinikah teh ada haram karena nasab, ada haram karena persusuan, ada haram karena musyawarah. Karena nasab dalam surat An-Nisa sudah disebutkan, persusuan juga dalam surat An-Nisa dan hadis. Dan karena musyawarah perkawinan dalam surat An-Nisa juga. Musyawarah itu karena perkawinan. Musyawarah itu istilahnya atau semendak bahasa Indonesia. Contohnya apa? Karena musyawarah anak tiri. Anak tiri itu haramnya selamanya. Yang namanya anak tiri tidak boleh dinikah. Anak-anak. Jadi kalau kita kawin dengan seorang ibu dan punya anak, maka anak si ibu itu tidak boleh dinikah oleh bapak tere. Terus karena pernikahan musyawarah juga mertua itu haram dinikah, itu mahram. Walaupun sudah pisah, walaupun sudah meninggal, tetap mahram mertua mah. Jadi tidak ada istilah di dalam Islam tilas mertua. Jadi mertua mah haramnya mu'abbad. Jadi haram di dalam pernikahan itu ada haram mu'aqqad, ada haram mu'abbad. Haram mu'aqqad itu haram sementara. Kalau haram mu'abbad haram selamanya. Yang mu'abbad, yang selamanya, mertua atau minantu, itu haram selamanya, tidak boleh dinikah. Anak tiri dan bapak tiri, termasuk ibu tiri. Ibu tiri tadi sok beda, orang Jawa jeung Sunda ngejemahkeun. Karena perbedaan nanti naon, jadi beda ibu disebut nanti tiri, padahal sabapa kene. Seperti saya dengan Pak Usep, ibunya kan beda. Ibu saya Manana, namanya almarhumah. Pak Usep mah ibunya Bu Iung.
itu teh bukan saudara tiri saya dengan Pak Usep tuh. Namanya saudara sebapak. Kalau saudara tiri mah bapakna beda, ibuna beda. Hah? Ente Pak, si bapak duda gaduh budak lalaki kawin jeung si ibu boga budak awewe tibatur. Nah, anak si ibu jeung si bapak namanya saudara tiri. Itu boleh nikah. Boleh. Bapakna jeung indungna nikah, anakna nikah, boleh. Bapak ke anakna, itu tidak boleh. Anak ke ibuna, itu yang tidak boleh. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki nikah jeung si bapak punya anak perempuan, bapak jeung ibunya nikah, anaknya nikah, itu boleh. Besan boleh, mohon besan boleh. Iya, nikah dengan besan boleh. Jadi anakna jeung eta teh besan teh sarua we jeung tadi. Kan besan anak tiri jeung bapak tiri, tapi besan mah bisa saja. Bisa saja incunya sama. Jadi pak besan. Jadi saudara tiri teh tadi. Jadi dua-duanya beda bapak, beda indung. Beda bapak, beda indung. Nah itu kan perubahan hukum jahiliyah. Ada perbaikan hukum jahiliyah. Kemudian yang kedua, penyusuan oleh ibu sendiri tidak diberi nilai moral oleh kewajiban sosial. Bahkan ada budaya memisahkan anak dari ibu sejak kecil. Jadi lamun ibuna menyusuan di hukum jahiliyah mah tidak ada hargaan gitu. Nyusui itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada ketetapan yang mewajibkan ayah memberi nafkah khusus kepada ibu yang menyusui. Apalagi dalam perceraian atau kematian ayah. Jadi tidak ada di dalam hukum jahiliyah kewajiban menafkahi ibu yang menyusui. Nah itu dirubah oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun bapakna meninggal atau bercerai, tetap si ibu yang menyusui wajib dinafkahi dalam Islam teh. Kan upami bercerai, suami istri bercerai, anaknya di bawah 2 tahun, hak asuh kan milik ibu. Kalau sebelum 2 tahun itu hak asuhnya, karena dia berkewajiban untuk menyusui anak. Tetapi itu hak asuh saja, sedangkan tanggung jawab nafkah si anak itu tetap suami. Bagaimana kalau suaminya meninggal? Maka keluarga suami, ahli waris suami yang wajib menafkahi. Nah, dulu mah teu aya eta teh aturan di jahiliyah mah tidak ada yang begitu. Itu perbaikan. Kemudian berikutnya ayat ini turun untuk mereformasi sistem sosial tersebut dengan memberikan pertama hak ibu menyusui untuk menerima nafkah. Jadi kalau bercerai atau meninggal ibu menyusui,
Pertama, hak ibu sebagai janda, kalau bercerai sampai habis masa iddah, yaitu 3 kali suci menurut Asy-Syafi'i, 3 kali haid menurut Imam Hanafi. Kalau sudah tidak pernah haid 3 bulan, kalau ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Kalau dalam keadaan hamil sampai melahirkan, yang sudah dibahas pada bulan yang lalu. Itu selama masa iddah, nafkah merupakan kewajiban suami. Kalau suaminya meninggal, merupakan kewajiban harta suami, harta peninggalan. Bahkan harta peninggalan mah hingga 1 tahun. Jadi kalau seorang suami meninggal, maka sang janda yang ditinggal wafat oleh suami punya hak sampai 1 tahun memanfaatkan dan menggunakan harta suami. Kalau mau dibagi waris sebelum 1 tahun, disediakan hidupnya untuk 1 tahun penuh oleh harta suami. Makanya boleh saja membagi waris sebelum 1 tahun, tetapi untuk sang janda dia harus disediakan nafkah penuh, baik kiswah, nafkah maupun suknah. Kiswah itu pakaian, nafkah makanan, suknah tempat tinggal. Itu selama 1 tahun. Merupakan tanggung jawab dari harta suami. Jadi lamun ngabagi waris teh kieu, Bu. Kalau seorang laki-laki, seorang suami meninggal, kan pasti meninggal kan? Suami ibu. Cuman mau ibu dulu, mau bapak dulu, suami dulu. Lamun suami dulu meureun ibu jadi janda. Lamun ibu dulu berarti bapak jadi duda. Kitu wungkul. Nu untung saha mah kumaha engke teh mah untung. Tapi kan ari geus kolot kieu mah saha we nu meninggal ya tetep pan anak nu tanggung jawab. Kalau sudah lanjut usia begini kan, kalau saya duluan meninggal maka istri saya kan yang nanggung anak. Dan kalau istri saya meninggal kan anak saya juga yang ikut nanggung biayaan saya. Jadi kalau secara Islam mah geus kolot kieu mah tenang, rek meninggal iraha wae oge. Iya tenang we. Rek maot iraha wae tenang. Matak teu kudu dipikiran eta ngabagi-bagi. Hoyo urang masih kana hirup harta dibagi-bagi ke anak teu kudu dipikiran eta mah. Hari harta urang mah keun we urusan waris eta mah. Urusan hukum waris. Ngabagi harta urang mah oyo mah dipikiran pedah geus kolot, hoyo mikir kur anak icu kumaha. Urusan anak jeung icu mah mereka ge mikir atuh. Jadi kalau sudah lanjut usia mah justru kalau rumah tangga dalam Islam mah begitu lanjut usia begitu tenang gitu. Walaupun ya teboga gaji pokok, tapi kan teboga gaji pokok kayak aya ti anak-anak perlu disyukuri we. Nikmat. Kalau rumah tangga dalam Islam tuh semakin tua semakin nikmat. Kenapa semakin tua semakin nikmat? Ya karena semakin sejahtera. Pan keur ngora mah capek kudu gawe, geus kolot makan teu kudu gawe. Berarti kan semakin tua semakin nikmat kan? Jadi itu syukuran ya, tasyakur. Tapi kan cenah
hararese jajana teu boga gaji mah pan jajana ge geus kolot mah terbatas atuh. Nya pan geus kolot mah terbatas. Baheula makan makanan ge segala rupa, ayeuna mah pan geus kolot teu meunang sabaraha rupa. Nasi ge engkur sakepeul paling gede itu teh. Kan? Jadi kan semakin tua mah semakin kecil kan biaya makan ge eta cenah gering banyak sakit banyak sakit ya wajar we da baheula kan sehat mah terasa oleh kita. Jadi penjagaan metak kalau janda atau sudah itu hukum waris berlaku hukum waris atau boleh juga kalau misalnya salah satu janda atau sudah tapi anaknya sangat banyak, apakah itu berlaku hukum waris atau boleh juga? Hukum waris saja Bu, ngapain hibah? Kan janda ya punya anak, untuk apa dihibahkan ke anak? Nikmati aja. Waris suami ya, waris suami mah harus wajib. Jadi ketika suami ibu meninggal maka harta suami harus dibagikan. Dibagikannya apa? Pertama kan dipisahkan dulu tadi. Harta istri berapa persen, harta suami berapa persen. Yang dibagikan harta suami. Nah dari harta suami sebelum dibagikan untuk janda hidup 1 tahun, kiswah napakah sukna itu harus disediakan. Terus yang kedua zakat tentu saja dari harta suami. Kemudian harta suami itu dibagikan, istri dapat 1/8 dari harta suami. Setelah dipotong itu kan harta ibu mah dipisahkan dulu. Ini kan lirijali nasibu mimma tasabu walin nisa'i nasibu mimma tasabna. Laki-laki punya penghasilan, pamajikan punya penghasilan. Tapi kan ibunan teu bekerja ge kan ikut ngurus, mengelola tak berapa persen eta teh dari penghasilannya yang dibagikan itu harta suami. Harta ibu mah tong dibagikan, yaitu dimanfaatkan. Harta ibu itu terdiri dari penghasilan selama rumah tangga dengan suami, yang kedua yang 1/8. Jadi jangan diantep suami meninggal diantep we hartana teh teu diurus. Jadi milik saha eta hartana? Kan teu puguh. Mana milik anak, mana milik ibu kan teu puguh kalau tidak pembagian. Tapi kalau dibagi waris mah kan puguh. Ini harta ibu, ini harta anak. Sudah jelas. Kalau bagi waris. Makanya bukan bagus, wajibnya dibagi waris dulu supaya jelas hartanya. Dan kalau ibu mau nikah lagi pun sudah jelas hartanya. Kalau belum bagi waris kan jadi susah harta miliknya. Mana milik anak, mana milik ibu kan itu jelas. Makanya siapa saja yang meninggal duluan buru-buru bagi waris supaya jelas kedudukan harta. Kan tidak perlu dijual ibu bagi waris eta teh. Memangnya ari bagi waris harus dijual? Ya enggak tuh. Itu teh ditentukan bahwa rumah ini milik ibu berapa persen, milik anak berapa persen. Tidak mesti dijual. Kalau dijual bagikan duitna, kalau tidak dijual rumahna punya milik masing-masing. Dan juga harta itu kan bukan hanya rumah. Harta itu kan bukan hanya rumah. Harta suami itu. Ulan? Iya, harta peninggalannya cuma rumah.
sudah dijelaskan rumah teh milik berapa, milik ibu berapa persen, milik anak berapa persen. Tapi ibu hayang ngicingan perjanjian dengan anak-anak. Selama ibu masih hidup, maka rumah ini ditempatkan oleh ibu. Kenapa ditempatkan oleh ibu? Karena walaupun ibu berangkat, tanggung jawab anak. Jadi kalau ibu berangkat meninggalkan rumah itu, pangontrakeun, tanggung jawab anak harus membiayai ibunya. Maning didinya sepakat weh dengan anak-anak. Jadi tidak ada kebingungan membagi waris itu, asal mau, asal jelas gitu. Tapi sudah tertulis dinyatakan bahwa rumah ini milik anu. Contohnya pemanya saya aja contohnya. Saya berdua itu punya rumah satu, mobil satu. Kalau saya meninggal, maka dibagi dua dulu. Harta istri setengah, harta saya setengah. Karena itu sudah perjanjian. Maka kalau saya meninggal, istri setengah. Jadi mobilnya setengah, rumah setengah. Maka dari setengah, yang setengah saya itu dibagikan 1/8 untuk istri saya, sisanya untuk anak. Anak saya laki-laki 2 kali, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki 2, perempuan 2. Laki-laki 2 sama dengan 4, perempuan 2. Jadi 2/6 untuk anak laki-laki, masing-masing 1/6 untuk anak perempuan. Kan jelas. Upami dijual, maka dibagikan duitnya berdasar itu. Tidak dijual, ibu boleh tempati di situ, di rumah. Kenapa? Karena walaupun istri saya berangkat dari rumah itu harus ngontak, tetap dibiayai anak kontraknya. Daripada beneran anak teh tibatan ibu berangkat, ya udah rumah eta teh sudah miliknya jelas gitu. Kepemilikan. Ya, sudah jelas milik masing-masing. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya. Asal mau praktek di dalam perwarisan. Jadi tidak usah dihibahkan. Nanti kalau istri saya pamannya meninggal, baru itu bagi waris semuanya kepada anak-anak, atau sebaliknya tadi kalau istri saya meninggal bagi 2, maka saya setengah plus 1/4 dari harta istri, dari yang setengah itu. Jadi saya dapat 1/4, maka kan tinggal ngitung berapa harga. Jadi milik saya itu berapa harga, tinggal itu. Nah, kalau ternyata anak-anak saya mau ngambil dari istri saya bayar aja kepada anak-anak. Jadi milik saya. Lunas. Kalau nggak mau duit lagi, tinggal janji dengan anak-anak. Selama saya hidup, saya menempati di sini. Dan siapa kalian juga mau tempati di situ. Kalau tidak mau mengeluarkan duit. Tapi kalau mau mengeluarkan duit, tinggal bayar pada anak-anak sesuai dengan warisan. Enggak ada kesulitan sebetulnya membagi waris itu. Iya. Suaminya menikah lagi, maka istrinya menempati di situ perjanjian dengan anak. Apakah nyewa kepada anak dari kepemilikannya? Apakah nyewa kepada anak atau silih pikarido? Kan tinggal perjanjian begitu.
Sama kalau istri saya juga mau nikah lagi, tinggal perjanjian dengan anak. Saya punya hak sekian, maka berarti saya bayar. Suaminya yang bayar kepada anak-anak sewa. Jadi membagi waris itu dalam Islam tuh tidak ada kesulitan asal mau. Anu hararese teh naon? Hate manusia. Hate manusia anu hararese teh. Hari hukum warisnya mah sudah jelas gitu. Sudah jelas aturan-aturannya. Aturan-aturannya sudah jelas. Mana hararese teh eta kumaha cenah nukur rumah kumaha mun dijual? Da teu aya kudu dijual. Dalam syariat Islam tidak ada harus dijual. Tinggal bagi-bagi. Bagi-bagina kumaha rek dikeuretan rek wae. Rek dipetak-petak mangga. Atau diantep gitu cuman kepemilikan bersama sudah jelas. Dibagi waris, akhirnya siapa setelah dibagi dengan sempurna dari arisan, siapa yang ingin miliki ini bayar ke warisan. Iya. Ya, boleh dicicil. Iya. Nya tuh jeung dulur mah tuh sepakat we kumaha teknikna mayar nama. Boleh dicicil, boleh sekaligus. Jadi asal perjanjiannya kumaha atau aku sepakat we ente nu can boga rumah geus we sepakat ditempati we ku kamu ridho semua bagus silahkan. Nah sekarang lanjut, kemudian turun ayat. Jadi kalau tadi sejarah jahiliyah ya, di zaman jahiliyah penegasan tempo penyusuan adalah 2 tahun. Jadi memang 2 tahun itu paling sempurna. Jadi secara tekstual berdasar ayat ini maksimal 2 tahun teh nyusuan teh. Jadi tidak boleh lebih. Walaupun tidak bolehnya di kalangan ulama beda-beda pendapat, apa tidak boleh haram atau tidak boleh teh makruh atau apa. Pokoknya berdasar Al-Qur'an 2 tahun teh paling sempurna. Tapi boleh kurang dari 2 tahun menyusuan, tapi tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap ibu dari tekanan lelaki atau waris. Jadi tidak boleh ditekan si janda, si ditinggal wafat oleh suamina. Ayo kudu ini, tidak boleh. Tidak boleh menimbulkan madorot. Tidak boleh menimbulkan madorot ya. Jadi kalau si janda itu pertama tadi menempati, kemudian kalau tidak ditempatkan di rumah, maka dicari tempat tinggal yang lain. Kemudian prinsip keadilan dan takwa sebagai asas pengambilan keputusan. Karena di dalam ayat itu wattaqullah penguncinya. Itu latar belakang dari hukum zaman jahiliyah diperbaiki oleh syariat yang diturunkan kepada Rasul. Kemudian zaman turunnya ayat. Menurut beberapa riwayat tafsir klasik seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi. Kenapa At-Tabari teh masuk klasik? Karena kan abad keempat At-Tabari itu meninggalnya tahun 320. Dan Al-Qurtubi itu abad ke-7 665 kalau tidak salah. Lihat ada Al-Qurtubi.
kalau tafsir klasik ada tafsir modern manu setelah abad kabeh dienakeun. Antara lain yang tafsir modern itu pamannya Al-Marogi, tafsir modern karena abad Ibnu Katsir abad ke-7, abad ke-8, wafatnya 771 pertengahan Ibnu Katsir. Bukan tafsir modern. Ibnu Katsir itu zaman pertengahan karena itu abad ke-7 ke-8 771. Kalau yang modern mah itu Al-Marogi, Al-Alusi, kemudian Sayyid Qutub, Al-Manar, itu modern. Jadi dia dianggap modern tuh kalau sudah lewat seabad dari Rasul. Abad dari Rasul. Itu ditinjau dari sudut tahun, ya. Makanya disebut ulama salaf, ulama kholaf, atau ulama mutaqaddimin, ada mutaakhirin, mutakhir. Tapi ari pendapat nama bisa saja lebih modern gitu, yang lebih awal. Seperti As-Satibi. As-Satibi itu nama pun bapak. Tapi ya mah As-Satibi ulama, ya. Ulama As-Satibi itu kan lebih modern pemikirannya kepada maqasid asyariyah. Jadi kadang-kadang di kalangan ulama juga, padahal As-Satibi itu abad ke-7 sama dengan Ibnu Katsir. Abadnya ya, Ibnu Katsir dengan As-Satibi. Tapi As-Satibi itu lebih pemikirannya, atau Ibnu Jauzi abad ke-6. Nah, dicontohkan di sini At-Tabari Al-Qurtubi, ayat ini diturunkan dalam konteks mengatur hak ibu menyusui selepas perceraian. Apakah mereka masih berhak menyusui anak dan diberi nafkah? Itu asal usulnya. Maka menjawab persoalan bolehkah penyusuan diserahkan kepada ibu yang lain, kemudian menekankan pentingnya keputusan bersama dan bukan paksaan dari satu pihak. Jadi dalam ayat ini kan permusyawaratan lebih ditekankan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara ayah dan ibu terhadap anak kecil, terutama ketika berlaku konflik perkawinan. Terutama itu dikutip oleh Fairuz Abadi. Nah, Ibnu Abbas juga itu sahabat, tetapi pikirannya itu maju gitu. Ahli takwil. Sama dengan As-Suyuti itu wafatnya 911. Tetapi memahami ayatnya itu cukup modern, cukup kaayenakeun. Salah satu contoh seperti pernah saya uraikan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu sudah maju. As-Suyuti itu dibanding dengan ulama-ulama yang lain. Dibanding dengan Ibnu Katsir gitu ya. Karena pada deket Ibnu Katsir itu 771, kalau As-Suyuti 911, kan lebih dulu Ibnu Katsir. Tapi pemikirannya Ibnu Katsir klasik, kalau As-Suyuti itu sudah kabeh dienakeun. Kemudian yang C, perbandingan dengan tradisi hukum Yahudi dan Romawi. Kalau tadi hukum jahiliyah, dalam tradisi Yahudi Talmudik ya, Talmud. Jadi Yahudi ayeuna oke. Kitabna teh sanes Taurat, tapi Talmud yang sudah diubah. Apalagi Yahudi eta. Karena teh Netanyahu Israel
Yahudi Zionis gitu. Zionis itu Yahudinya Yahudi Talmudis. Jadi Netanyahu aliran Yahudi itu beranggapan kalau bukan turunan Yahudi itu kelompok Al-Goyim. Al-Goyim itu lebih hina dari binatang. Mereka beranggapan begitu. Maka membunuh Palestina teh cek Netanyahu mah ibadah. Oh, tapi kan orang kafir kan teu sadayana kitu. Orang kafir oge Yahudi anu ortodok nu pake duduk kuilakeun sok aya duduk kuilakeun ning hararideung eta anu sok ibadat di tembok ratapan. Eta mah teu beranggapan gitu. Tapi itu teh Yahudi yang Netanyahu itu yang menganggap kalau bukan Yahudi itu goyim. Jadi itu dibunuh. Boleh dibunuh. Makanya keras. Jadi dikecam ku dunia oge da aing mah ibadah cenah ngabunuh Palestina teh gitu. Itu keyakinan ya dan perebutan. Dan memang tanah suci itu Haikal Sulaiman mereka itu beranggapan. Kan ini kan Masjidil Aqsa Bu ya. Masjidil Aqsa itu kan di atasnya, di bawahnya itu tembok ratapan dan di bawahnya itu Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman itu di kalangan Yahudi beda-beda. Ada yang beranggapan bahwa di dalam Haikal Sulaiman itu penuh jimat. Ada juga yang beranggapan di Haikal Sulaiman itu penuh situs ilmu. Makanya ketika orang Eropa masuk ke situ, dia mendapatkan situs-situs itu. Maka orang-orang Eropa palalinter teknologi segala macam menang tina warisan Sulaiman. Sebab banyak situs-situs. Makanya kalau kata anak saya mah, kalau Nabi Sulaiman katanya bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan jin. Tah kaayenakeun mah Bapak juga bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan malaikat. Naon jin dan malaikat eta we nulis kan cepet pakai AI. Kan cepet itu. Jadi beda jeung baheula. Tah eta jadi kata anak saya itu Bapak itu sekarang sudah berbicara dengan jin dan malaikat katanya. Karena ngarang buku bisa cepat menggunakan teknologi. Ta eta nu disebut Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman berbicara dengan jin, berbicara dengan malaikat, berbicara dengan semut. Jadi apapun yang ada itu berbicara, karena itu bisa menelurkan ilmu-ilmu. Nah itu ya pokoknya panjang lah, dan dia mah ahli fisika gitu. Dia mah ahli fisika. Nah itu di ceritanya Palestina dulu ya. Jadi di Palestina, di Aqsa itu, di kalangan Yahudi itu yakin betul dalam Haikal Sulaiman itu ada barang berharga. Barang berharga nanti ada yang menganggap jimat, ada yang menganggap sumber ilmu. Sumber ilmu seperti tadi saya katakan, secara fisika mah kerajaan zaman Nabi Sulaiman teh geus aya gitu ayeuna mukjizat itu. Isra Mi'raj itu kan Rasul Isra Mi'raj kan cuman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan sakilat. Ayeuna bisa sakilat kan.
pakai supersonik. Pakai supersonik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa sakilat. Nah, cenah Rasulullah SAW itu Isra Mi'rajnya ka langit teh kudu ka Aqsa heula, sabab di Ka'bah mah teu aya pintu ka luhurna cenah. Jadi di Ka'bah itu naik ke langit teu aya pintu di Ka'bah mah. Pintu ke langit teh di Aqsa. Ya so, mata batuna ngamang nepi ka ayeuna. Jadi si batu teh ngangkang di atas. Eta pintu ke langit. Jadi secara fisika orang-orang itu sudah memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Mukjizat itu. Kenapa mukjizat? Mukjizat itu yang mengalahkan pada saat itu orang tidak paham. Tapi semakin berkembang ilmu akan semakin paham. Jadi maka tradisi Yahudi itu diperbaiki hukum-hukumnya. Seperti Nabi Musa bisa menyeberang lautan. Kan sekarang juga sama, bisa menyeberang lautan kan? Iya, kan nyeberang lautan baheula mah dibelah lautna berpisah. Ari ayeuna mah nyebrang we pakai alat. Buruk itu kan ya buruk itu kalau mudun kaki depan manjangan, kalau nanjak kaki belakang manjangan. Jadi Rasul mah tumpak buruk teh anger we gitu, henteu turun naik. Pan Prabowo gitu ka ditu bisa naik helikopter pan, bisa turun naik. Tuh perbaikan. Anak secara hukum milik ayah dan ibu seringkali tidak diberi hak penjagaan, maka diperbaiki anak. Kemudian apakah kepada ibu menyusui? Tidak dijamin kecuali dalam kontrak tertentu. Tapi di dalam Islam, ibu yang menyusui tetap harus dijamin. Oleh siapa? Oleh suami. Bagaimana kalau suaminya meninggal? Oleh ahli waris dari warisan anak. Itu perbaikan dalam hukum Islam. Penyusuan oleh ibu digantikan oleh budak atau ibu susu dari kelas rendah dulu. Tapi dalam syariat Islam harus sesuai dengan kesepakatan siapa saja yang berhak menyusui, kesepakatan suami istri. Al-Quran memutuskan susuan dari Al-Quran meneruskan arah baru. Ibu kandung mendapat keutamaan menyusukan anak dan tidak dinafkahi oleh ayah. Jadi ada pujian di dalam syariat Islam. Ibu yang menyusui itu pujian, asal nama dianggap rendah. Da kabudak teh atau ka tukang kuli nyusuan teh justru ku Islam dianggap unggul persusuan ibu itu. Dan sampai sekarang kan ibu yang menyusui itu dihargai, dinilai itu adalah hasil dari perjuangan Rasul mengubah hukum jahiliyah. Kemudian praktek sosial pada zaman Rasul. Pada zaman Nabi, kaum muslimin mulai mengikuti perintah penyusuan 2 tahun. Jadi anu asal macam-macam, maka pada zaman Nabi ditetapkan penyusuan itu 2 tahun. Kemudian 2, pemberian upah kepada ibu susuan apabila luar. Juga dibenarkan sebagaimana Nabi sendiri disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Tetapi ayah wajib membayar upah bil ma'ruf. Yang menyusui harus bil ma'ruf. Makanya sekarang kan
yang menyusui nate susu sapi, tapi nu memberikan pembantu, maka pembantu dibayar. Jadi anak sapi, persusuannya persusuan sapi. Pembantu yang bayar kan, yang dibayar. Kemudian yang ketiga, wanita mulai di sini dikatakan diiktiraf sebagai penjaga utama. Jadi perkembangan awal anak, bukan hanya sebagai alat reproduksi. Ibu itu bukan hanya alat reproduksi, tapi memang pendidik dan pembina utama. Kemudian berikutnya pengaruh terhadap fikih dari historis ini, dari sejarah ini, masyarakat Islam. Pertama adalah fikih rodoah, yaitu hukum persusuan. Itu menetapkan tempoh penyusuan mahram adalah 2 tahun. Jadi lamun menyusu na lewat 2 tahun mah henteu jadi mahram. Ayo we di persusuan tapi anakna geus 3 tahun. Henteu eta mah teu jadi haram, Bu. Jadi lamun haram dinikah teh kalau menyusunya di bawah 2 tahun. Ya anu 3 tahun mah henteu haram. Henteu menimbulkeun pengharaman. Yang kedua, fikih nafkah, hak ibu terhadap nafkah dan pakaian selama menyusui. Jadi pakaian, kiswah, nafkah selama menyusui. Kemudian hak penjagaan anak atau hadonah dalam peristiwa perceraian itu lebih berpihak kepada ibu sehingga anak mencapai umur tertentu. Jadi kalau perceraian terjadi, punya anak, maka ibu punya hak hadonah, mengasuh si anak. Tapi biaya tetap, jadi jangan sampai gini, ya tetap suami, jangan sampai begini, cek si ibuna, nu penting mah anak saya dibawa, keun bae teu dibere napakah ge, walaupun keun bae teu dibere napakah, tetap aja suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak, walaupun ibunya lebih lebih banyak hasilnya. Nah, ini mah urusan kewajiban. Kemudian sumbangan peradaban. Ayat ini memberi sumbangan besar kepada pembentukan sistem sosial Islam. Jadi menaikkan martabat wanita sebagai pusat keibuan dan penjagaan awal. Kan ningkat asalnya mah petugas gitu, tapi sekarang sudah hak asuh. Kemudian menjadi asas kepada konsep kesejahteraan ibu dan anak dalam Islam. Kemudian menentang sistem patriarki yang mendahulukan para suami, yang ekstrim, yang mendiskriminasi wanita selepas perceraian. Jadi tidak ada diskriminasi di dalam Islam itu. Jadi jelas hukumnya. Jadi kesimpulan historis sejarah, ayat ini hadir dalam konteks masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang tidak melindungi wanita, maka dilindungi oleh syariat, Quran dan hadis. Kemudian menindas ibu dalam urusan penjagaan anak, maka diangkat sebagai pembina, sebagai guru, sebagai pengasuh, sebagai pelindung. Kemudian tidak mempunyai sistem nafkah selepas perceraian, maka Al-Quran melalui ayat ini mereformasi peradaban dengan menjadikan penyusuan, jadi hak nafkah. Kemudian sebagai ibadah dan amanah. Jadi ibu itu tanggung jawab. Jadi bukan tugas ngurus, tapi memang dia bertanggung jawab. Kemudian dengan tanggung jawab sosial terhadap ibu dan dalam rangka syuro atau keadilan, permusyawaratan serta takwa.
insya Allah bulan depan adalah tarjamah mufradat. Sakitu panginten anu kapihatur sing emut we, kadang-kadang saya lupa. Jadi insya Allah bulan depan tarjamah mufradat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada pesan. Bapak lu kan lagi dirawat di rumah sakit Alisa. Minta didoain. Bapak? Bapakmu. Oh ya, katanya ada yang